Apa kabar pemirsa? Kita dapat berjumpa dalam program Banyuwangi dalam Berita Sepekan. Program yang menyajikan berita-berita teraktual dalam sepekan terakhir. Bersama saya Haryadi berikut inilah pemirsa, rangkuman Banyuwangi dalam Berita Sepekan selengkapnya. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, hingga Senin malam 3 Mei 2021, sejumlah pemudik dari Pulau Bali terus berdatangan di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Hal tersebut sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19, penyekatan kendaraan di pintu keluar pelabuhan terus dioptimalkan petugas kepolisian, Polresta Banyuwangi, beserta TNI. Seluruh pemudik wajib menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 sebagai syarat wajib perjalanan. Bagi pemudik yang tidak dapat menunjukkan surat bebas COVID-19, oleh petugas diarahkan untuk melakukan tes cepat COVID-19 Genus di pintu masuk pelabuhan sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Sementara itu, kendaraan yang hendak menuju Pulau Bali dari Ketapang terpantau hanya didominasi oleh kendaraan logistik yang mengirim sejumlah bahan makanan pokok ke Pulau Bali. Pemirsa, ratusan calon penumpang mulai memadati stasiun Kalistail Sempu, Banyuwangi. Rata-rata penumpang didominasi oleh warga yang hendak bepergian jarak jauh, mulai dari Surabaya, Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Mereka memilih mudik lebih awal, lantaran adanya penerapan larangan mudik yang digulirkan pemerintah pusat, berlaku mulai dari tanggal 6 Mei sampai 17 Mei mendatang. Stasiun Kalistail sendiri rata-rata per hari memberangkatkan hampir 200 penumpang. Selain itu, dalam menyiapkan tes wajib COVID-19 sebagai syarat mutlak untuk bepergian, pihak stasiun sendiri telah menyiapkan tes Genus bagi calon penumpang, di mana hanya terdapat 2 stasiun yang ada di Banyuwangi, yakni Stasiun Kalistail dan Stasiun Ketapang. Bila mana penumpang yang sifatnya penting yang hendak bepergian keluar kota, pihak stasiun mewajibkan untuk melampirkan surat keterangan tugas maupun surat keterangan dari desa. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri sebentar lagi akan tiba. Dengan momen seperti ini, membuat penjual kue kering di beberapa wilayah mulai kebanjiran order. Seperti halnya Anissa, warga Kelurahan Sobo, Banyuwangi, Jawa Timur ini misalnya. Pada saat ditemui di rumahnya, dirinya nampak terlihat sangat sibuk menata kue pesanan yang dipesan sejumlah customer dari Banyuwangi maupun dari luar daerah. Dalam hal ini, Anissa juga mengaku pada menjelang Hari Raya tahun ini, bahwasanya ia menerima banyak orderan. Adapun kue kering sering menjadi incaran pada momen saat ini, antara lain seperti opak ulung, sus coklat, bolu kelemben, koro beduk, dan masih banyak jenis kue kering lainnya. Atas ini pun Anissa merasa senang pasalnya dengan banyaknya orderan. Dari hal ini, ia dapat meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Pemirsa, dari kandang sederhana milik Lulun Yudianto, beberapa kambing jenis Etawa Super dimanfaatkan untuk diambil susunya. Pria asal dusun Petahunan, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran ini sudah hampir 1 tahun belakangan ini memiliki hobi baru, yakni mengotak-atik hewan herbivora tersebut. Untuk pakan yang diberikan terbilang cukup mudah, yakni dengan memanfaatkan limbah sekitar, mulai dari daun randu, tanaman singkong, hingga limbah kedelai sebagai nutrisi tambahan. Siapa sangka, dari rutinitasnya mengonsumsi susu kambing untuk memulihkan sakit lambung kronisnya, akhirnya dirinya berinisiatif untuk memulai bisnis susu sehat tersebut. Biaya produksi yang murah serta hasilnya yang melimpah membuat pria yang akrab disapa Lulun ini selalu bersemangat dalam merawat kambing-kambing miliknya. Lulun memiliki harapan terhadap usaha yang digelutinya saat ini, yakni adanya bantuan dari pemerintah daerah untuk bisa memfasilitasi pemasaran dari produk susu kambing miliknya, sehingga nantinya dari permintaan yang meningkat mampu menambah jumlah kambing dari yang hanya 5 ekor menjadi puluhan ekor, bahkan ratusan ekor. Pemirsa, berjibaku dengan derasnya aliran sungai dan teriknya sinar matahari sudah menjadi makanan sehari-hari Bapak Islam.
seorang bapak asal Dusun Tempur Sari, Desa Celuring, Kecamatan Celuring, yang sudah 6 tahun belakangan ini menjadi penambang pasir tradisional. Dengan memanfaatkan bendungan yang dia buat sendiri, puluhan bahkan ratusan kubik pasir hasil tangkapannya sudah menghasilkan bahan bangunan rumah milik konsumennya. Per kubiknya harga pasir milik Miselan dibanderol dengan harga Rp100.000. Tangkapan pasirnya pun tak menentu, tergantung faktor alam. Jika terik melanda, dirinya hanya bisa menghasilkan tidak kurang dari 1 kubik. Namun jika hujan tiba, berarti pertanda rezeki datang. Dikarenakan banjir membawa material pasir yang akan parkir di bendungannya, sehingga dirinya mampu mendulang lebih dari 1 kubik pasir. Bukan tanpa alasan, dedikasi kerja yang dia lakukan mulai pagi hingga sore hari ini agar dapur rumah miliknya tetap mengepul. Demikianlah pemirsa Banyuwangi dalam berita sepekan minggu ini. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Terima kasih dan sampai jumpa.